Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 19 September. 1. Santo Januarius. Martir. Konon Januarius lahir di Napoli, Italia, pada akhir abad keempat. Beliau adalah uskup Beneventum, Italia Selatan pada masa penganiayaan terhadap orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pembunuhan atas dirinya bermula dari kunjungannya ke penjara untuk menengok sahabat-sahabatnya yang dipenjarakan, Sosus, seorang diakon dari Miseno, bersama dengan Proculus, diakon dari Pozzuoli, dan dua orang awam lainnya, Tuticius dan Acutius. Sedang ia menghibur rekan-rekannya itu, ia ditangkap dan diseret masuk penjara. Ia ditangkap oleh kaki tangan Gubernur Campania, bersama-sama dengan teman seperjalanannya Diakon Festus dan Desiderius. Setelah mengalami aneka siksaan fisik, mereka semua dibawa ke kandang binatang buas yang kelaparan. Aneh sekali bahwa binatang-binatang buas yang kelaparan itu seolah-olah takut menyentuh tubuh mereka. Melihat itu, rakyat bersama gubernurnya malu, dan menuduh mereka menggunakan ilmu gaib untuk membungkam binatang-binatang garang itu. Segera para penguasa memutuskan hukuman penggal kepala atas mereka. Mereka mati terbunuh pada tahun 305 di Pozzuoli. Jenazah Uskup Januarius dibawa ke Napoli dan dimakamkan di dalam katedral. Pada abad kelima relikui Santo Januarius dipindahkan ke San Gennaro, dekat Solfatara. Selama Perang Norman, relikui itu dipindahkan ke Beneventum, lalu kemudian ke Montevirgin. Pada tahun 1491, relikui itu dibawa ke Napoli dan dimakamkan di sana. Januarius dihormati sebagai pelindung kota Napoli. Selama abad keempat, sebuah tempat yang berisi darah diperkirakan berasal dari Januarius. Darah itu tersimpan di dalam katedral Napoli. Setiap tahun, darah itu mencair kembali pada tanggal pestanya, tanggal 19 September. Mengenai hal itu, tak ada suatu pembuktian ilmiah yang dapat menjelaskan hal itu. Tetapi oleh umat kota Napoli, kejadian aneh itu merupakan sebuah mukjizat. 2. Santo Theodorus, uskup dan pengaku iman. Sepeninggal Uskup Canterbury, Inggris, Sri Paus memilih Theodorus sebagai penggantinya meskipun usianya sudah 66 tahun. Theodorus yang dikenal sebagai seorang biarawan awam ini, lahir pada tahun 602 di Tarsus, Turki Timur, kota kelahiran Santo Paulus Rasul. Sebagai gembala umat, Theodorus menyadari situasi umum gereja di Inggris. Gereja belum benar-benar berakar di tanah Inggris. Oleh karena itu ia berusaha keras untuk memecahkan berbagai masalah yang ada dalam tubuh gereja. Ia memanggil sinode para uskup Inggris untuk mendiskusikan masalah-masalah itu sampai tuntas. Tata cara hidup para imam, rohaniwan, rohaniwati dan lembaga-lembaga gerejawi dibaharuinya. Di bidang pendidikan ia membuka sekolah-sekolah di bawah pimpinan Santo Adrianus dari Afrika. Ia membaharui liturgi, nyanyian-nyanyian koral dan menegakkan hukum gereja, serta berusaha mempererat hubungan gereja di Inggris dengan Roma. Theodorus meninggal dunia pada tahun 690. 3. Santa Emilia de Rodas, pengaku iman. Emilia lahir di Rhodes, sebuah kota di Prancis Selatan pada tahun 1787. Semenjak kecil dia dididik dan dibesarkan oleh neneknya di Villefranche de Rouergue, tak jauh dari Rhodes. Di sana pada usia mudanya ia dikenal sebagai seorang gadis periang, penuh optimisme. Tetapi pada usia 17 tahun ia mengalami suatu perubahan yang mendalam, lalu memutuskan untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mula-mula ia berkarya sebagai seorang guru bantu di sekolah Maison Saint-Cyr, Villefranche. Tetapi kemudian ia memprakarsai pendirian sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga-keluarga miskin tanpa memungut biaya.
Sekolah ini dimulainya pada tahun 1815 dengan dukungan kuat dari Abbé Marty, kepala sekolah Maison Saint-Cyr, Villefranche. Sekitar tahun itu ia menjadi suster. Beberapa tahun kemudian, ia kemudian mendirikan sebuah kongregasi baru, Kongregasi Keluarga Kudus dari Villefranche. Kongregasi ini berkarya di bidang pendidikan, perawatan kesehatan dan pemeliharaan orang-orang miskin. Rumah biaranya didirikan di Aubin, dekat Rhodes. Emilia meninggal dunia pada tanggal 19 September tahun 1852. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1950. Santo Januarius, Santo Theodorus, dan Santa Emilia de Rodas. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.